Bab 581, setiap ayah harus memiliki putranya. Chu Xingyun sangat jelas tentang asal-usul Soul Heart Heartstone. Batu ini adalah iblis. Disebutkan dengan jelas dalam harta yang berbeda bahwa batu pengendali jiwa bukanlah benua yang nyata, melainkan berasal dari tanah yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua dan memancarkan kejahatan dan kecemerlangan misterius. Siapapun yang menyentuh cahaya ini akan tahu tertipu. Mengontrol pikiran berarti mengendalikan pikiran. Selama Anda bisa memperbaiki batu kontrol jiwa dengan jiwa, Anda bisa mengandalkan cahaya misterius dan sepenuhnya mengendalikan pikiran seseorang. Menjadikannya seperti pelayan dan mematuhi orang lain. Pada milenium, Chu Xingyun mendengar batu ini berkali-kali. Namun, dia tidak tertarik pada Soul Heart Control, karena siapapun yang memiliki kontak dengan Soul Heart Heartstone, tidak peduli siapa yang mengendalikan atau memperbudak. Memiliki konsekuensi yang mengerikan, mulai dari kegilaan sampai mati. Terutama jahat. Sebagai salah satu dari 10 kaisar bela diri, Chu Xingyun sangat kuat pada saat itu, dan dia tidak repot-repot menggunakan metode ini. Apalagi, batu ini memang jahat, dan dia tidak ingin menyentuh terlalu banyak. Tidak heran Jiu Hamong mencoba segalanya untuk membawa Liu Xiang ke Jiu Hamong, bahkan dengan risiko nyawanya. Ternyata mereka sudah mengatur semuanya. Wajah Chu Xingyun sedingin-dingin, dan sangat dingin. Di masa lalu, Lin Bingli menunjukkan kekuatannya yang kuat dan mengancam Sui Liu Xiang untuk pergi ke istana Jiuhan. Jika tidak, Chu Xingyun akan terbunuh dan semua orang akan terbunuh. Langkah seperti itu, bahkan jika dia dapat mengambil air dan aroma, akan membuatnya membenci istana Jiuhan, tetapi jika dia memiliki Soul Heart Heartstone, hasilnya sangat berbeda. Selama istana Jiuhan benar-benar memurnikan batu kontrol jiwa-jiwa, maka ia dapat mengandalkan batu ini untuk sepenuhnya mengontrol aroma air dan aroma. Sehingga ia tidak tahan perlawanan sedikit pun dan menjadi budak paling setia dari istana Jiuhan. Selain itu, Chu Xingyun juga tahu sedikit tentang giok berdarah giok di istana Jiuhan. Giok darah dingin yang ekstrim, yang dibesarkan di Gletser Wanzai, adalah harta karun tertinggi di istana Jiuhan. Jika itu dapat dibuat menjadi 9 jarum darah dan menyegel 9 gua besar air dan aroma, itu dapat menekan Jiuhan pembuluh darah membuatnya sulit meledak. Namun, proses ini sangat menyakitkan, dan orang-orang biasa tidak dapat menahannya. Selain itu, begitu jarum darah ditusuk ke titik akupuntur, setiap kali 9 pembuluh darah dingin digerakkan. Sui Liu Xiang harus menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan. Rasa sakit ini fatal. Dan pada saat ini, tubuh Sui Liu Xiang diintegrasikan ke dalam Soul Heart Heartstone, yang dikendalikan oleh istana Jiuhan, setiap gerakan, setiap kata dan perbuatan, seperti boneka roh. Bahkan jika rasa sakit ini fatal, dia tidak akan dilahirkan. Resistensi. Terlebih lagi, Chu Xingyun merasa dalam hatinya bahwa status Sui Liu Xiang di istana Jiuhan bahkan lebih rendah daripada Ling Yong. Boneka Ling, alat juga. Prajurit mendesak Ling Pupet untuk menyelesaikan semua jenis pekerjaan, setelah itu, dia mengumpulkan Ling Pupet di ring penyimpanan, dan tidak akan pernah menghina Ling Pupi dengan keras. Dia juga tidak akan melampiaskan keluar. Tapi baru saja, Ye Qianhan tidak hanya menghina Sui Liu Xiang, tetapi juga berulang kali dicambuk untuk melampiaskan amarahnya. Keterampilannya bukan yang pertama kali. Dari sini kita bisa melihat berapa banyak penyiksaan yang diderita Sui Liu Xiang dalam 2 tahun ini di istana Jiuhan. Klik, klik, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya dengan erat, membuat suara tulang yang teredam. Perilaku istana Jiuhan terlalu kejam. Bahkan jika itu adalah orang asing, dia akan merasakan hati yang bergetar. Terlebih lagi, yang tersiksa adalah cintanya pada hidupnya. Baru saja dia bersembunyi di kegelapan, setiap menit dan setiap detik, itu adalah siksaan, bahkan lebih tidak nyaman daripada mengalami kematian. Jika bukan keluarga Liu, dia pasti akan bergegas keluar seperti orang gila, dan Ye Qianhan terlambat di tempat. Istana Jiuhan, dalam waktu dekat, kamu pasti akan merasa sangat menyesal atas tindakan hari ini. Aku akan memberitahumu seperti apa rasanya berada di neraka. Mata Chu Xingyun menunjukkan pendarahan Mang, kebencian yang mengamuk jauh di dalam hatiku berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya kedinginan, acuh tak acuh. Jika itu dalam kehidupan sebelumnya, siapapun yang mengenal Chu Xingyun, begitu merasakan napas ini, pikiran mereka akan bergetar liar, memancarkan rasa takut yang mendalam. Mendominasi kaisar marsial, marah dan berdarah. Dan nafas ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kemarahan, ia akan terbunuh dalam kegelapan dan ditutupi mayat.
Bas, pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba merasakan suasana redup, muncul dari tidak jauh, dan tersapu ke tempat ini. Masih curiga, Chu Xingyun mengerutkan kening, tanpa sadar memikirkan malam yang dalam Ye Qianhan di kota, segera mendesak lubang hitam dan memasuki keadaan penyembunyian hitam. Segera, sesosok muncul di halaman. Yang mengejutkan Chu Xingyun, orang yang datang sebenarnya adalah Liu Guanying. Liu Guanying mengenakan setelan berjalan malam, dan napasnya menyatu, dan mendarat seperti hantu di halaman, melayang kemana-mana, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Liu Guanying tidak menemukan apapun, tidak terus tinggal, dan berbalik. Tampaknya Liu Guqiong masih memiliki beberapa keraguan. Liu Guanying secara khusus dikirim untuk menyelidiki di sini, tetapi sayangnya, metode Ye Qianhan tidak ada di bawahnya. Dan Liu Xiang telah pergi ke sini sejak lama. Chu Xingyun tersenyum dingin di hatinya. Keluarga Liu adalah milik leluhur Celestial Xingchen kuno. Secara alami, tindakan mereka harus dipertimbangkan untuk Celestial Surgawi kuno. Keenam perbandingan tersebut merupakan acara akbar dan juga kontes. Siapapun yang mengenal diri sendiri dan yang lain bisa menang. Melihat bagian belakang kepergian Liu Guanying, Chu Xingyun merenung sejenak, lalu pergi dan diam-diam mengikuti. Liu Guanying pergi jauh ke kedalaman rumah Liu, di mana loteng tersembunyi berdiri, dan ada banyak susunan spiritual di sekitarnya, yang sangat rahasia. Chu Xingyun mengikuti Liu Guanying ke loteng, dan di dalam loteng berdiri sosok ramping, itu adalah Liu Guqiang. Tuan Qi, ketika saya menyelinap ke kabin diam-diam, Sui Liuxiang sudah pergi. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus di kediaman Ye Qianhan. Haruskah saya terus menyelidiki? Liu Guanying berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, lalu berkata dengan hormat. Petik 2. Tidak perlu. Liu Guqiang menggelengkan kepalanya, seolah tidak terkejut dengan hasilnya, dan berkata dengan lembut, perancangan Ye Qianhan sangat dalam, dan caranya tidak ada di bawah saya. Karena dia sudah mengambil langkah, bahkan jika Anda menyelidiki secara rahasia, sulit untuk mendapatkan hasil. Petik 2. Liu Guanying membeku sesaat, lalu mengangguk dan setuju dengan pernyataan Liu Guqiong. Liu Guqiang menghela nafas dan melanjutkan, semua orang yang berpartisipasi dalam 6 sekte semua jenius jahat. Tidak peduli apakah mereka berbakat atau berarti, kita tidak boleh diremehkan. Sebelum Anda pergi ke Zhongcheng, Anda dapat memiliki beberapa godaan, dan akan ada beberapa godaan. Bahkan jejak penemuan akan sangat bermanfaat. Petik 2. Bawahan mengikuti perintah, jawab Liu Guanying. Setelah itu, Liu Guqiong dan Liu Guanying terus berkomunikasi, tetapi apa yang mereka katakan tidak terkait dengan 6 dabis, tetapi untuk menjelaskan tata letak strategis keluarga Liu. Sebagai kepala dari 5 keluarga besar, kekuatan keluarga Liu sangat besar, dan kota yang dikendalikan tidak kurang dari 100. Sebagai kepala keluarga Liu, Liu Guqiong secara alami tidak bisa ceroboh tentang hal ini. Chu Xingyun bersembunyi di kegelapan, mendengarkan percakapan di antara keduanya, dan semakin dia mendengarkan, semakin banyak ejekan yang dia hadapi. Sebelumnya, dia telah mendengar tindakan keluarga Liu. Pada saat ini, dia mendengar percakapan ini, dan tiba-tiba tahu bahwa rumor luar hanyalah puncak gunung es. Petik 2. Tidak heran Liu An akan sangat malu. Tentu saja, jika dia memiliki seorang ayah, dia harus memiliki seorang putra. Chu Xingyun terkekeh dalam hatinya dan melangkah keluar dengan hati-hati, meninggalkan loteng. Namun, begitu Chu Xingyun berbalik, suara Liu Guqiang tiba-tiba datang dari telinganya. Dia berkata, baru-baru ini, bagaimana dengan jalan Liu Mengyan? 582, berbahaya. Chu Xingyun mengambil kembali langkahnya. Dingin di tubuhnya sangat dingin, seperti embun beku abadi, dan matanya tertuju pada 2 orang di depannya, bahkan luka di tubuhnya dilupakan, dan pikirannya sangat terkonsentrasi. Masih demikian, tidak banyak perubahan. Liu Guanying berbisik, yang membuat wajah Liu Guqiang tersenyum, dan sepertinya sangat puas dengan hasilnya. Ayah Liu Guqiang, Liu Wentian, adalah kepala keluarga Liu dari generasi sebelumnya. Ketika ia menjadi kepala keluarga Liu, visi Liu Wentian luar biasa, dan metodenya bahkan lebih dahsyat. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Liu benar-benar direvitalisasi, menjadikan keluarga Liu sebagai kepala dari 5 keluarga besar, dan kekuatannya luar biasa. Liu Wen dilahirkan dengan hubungan romantis, istri dan selir dalam kelompok, banyak anak, dan yang paling menonjol adalah Liu Mengyan. Sejak awal kultivasi,
Liu Mengyan telah menunjukkan bakat seni bela diri tirani, kecepatan kultivasi sangat cepat. Dan seni bela diri bintang 7 telah diringkas dan menjadi jenius pertama dari bintang-bintang kuno. Meskipun Liu Mengyan adalah seorang wanita, bakatnya terlalu kuat dan penampilannya juga sangat cantik. Liu Wentian bermaksud memerintahkannya untuk menjadi kepala keluarga Liu dan menikah dengan klan untuk mengkonsolidasikan status keluarga Liu. Tapi tanpa diduga, Liu Mengyan tidak hanya menyerahkan posisi kepala keluarga, tetapi juga melarikan diri dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, menyebabkan skandal besar. Setelah kejadian ini, Liu Mengyan tidak diizinkan kembali ke keluarga Liu, dan posisi kepala keluarga Liu diteruskan ke Liu Guqiang. Liu Guqiang dan Liu Mengyan adalah anak-anak dari Liu Wentian, tetapi mereka setengah sama, dan darah mereka tidak dekat. Ditambah dengan bakat luar biasa Liu Mengyan, Liu Guqiang selalu mengalami kesulitan. Karena itu, setelah Liu Mengyan membuat skandal, Liu Guqiang sangat mementingkan kesempatan ini, langkah demi langkah, teliti dan hati-hati, dan kemudian ia menjadi kepala keluarga Liu. Bahkan dalam 18 tahun terakhir, Liu Guqiang tidak menganggapnya enteng, selalu memperhatikan situasi Liu Mengyan, takut bahwa suatu hari, Liu Mengyan akan mengambil segalanya darinya. Bahkan jika dia mengetahuinya, kemungkinan ini sangat tidak mungkin. Namun, sebulan yang lalu, pemilik rumah pergi ke Luo Xingyuan untuk mengunjungi Liu Mengyan, dan keduanya melakukan percakapan yang panjang. Adapun isi pembicaraan itu, saya tidak akan tahu. Liu Guanying tiba-tiba memikirkan hal ini dan segera memberitahu Liu Guqiang. Chu Xingyun bersembunyi di tempat gelap, tidak jauh dari keduanya, dan bisa dengan jelas mendengar percakapan. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Luo Xingyuan adalah jedi yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, wilayah di mana bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu berada, bencana meteor terjadi, dan banyak meteorit jatuh dari langit, menyebabkan bencana besar. Jumlah kematian dan cedera sangat besar, dan tidak mungkin untuk dihitung. The Falling Star Abyss pada awalnya adalah sebuah jurang yang dalam. Sejak meteor Scourge, ia telah menjadi tempat yang kasar. Rumput sulit untuk hidup, dan ada bencana-bencana, tetapi setiap orang yang menyentuh napas ini akan gemetar di laut. Sangat menyakitkan. Tanpa diduga, mereka benar-benar menahan ibu mereka di Luo Xingyuan. Mata Chu Xingyun perlahan-lahan tenggelam. Nama sengit Luo Xingyuan ada di luar. Hanya sedikit orang yang mendekat. Liu Mengyan dipenjara di Luo Xingyuan, tidak hanya untuk menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi juga untuk menahan kesepian dan kesepian. Hukuman seperti itu membuat orang gemetar. Mendengar kata-kata Liu Guanying, jari-jari Liu Guqiang terus membentur lengan kursi, wajahnya cemberut, jelas dia jengkel dan tidak senang dengan kata-kata tadi. Skandal itu pada waktu itu membuat paviliun Wanjian dan klan marah. Untuk melampiaskan kemarahannya, Fan Wujiao menaburkan racun misterius pada tubuh Liu Mengyan. Racun ini dikatakan tidak memiliki obat untuk dipecahkan. Sekali di dalam tubuh, setiap malam akan menderita keletihan menyebabkan dilema antara hidup dan mati. Adapun klan, Liu Mengyan dipenjara di kedalaman Luo Xingyuan, menyebabkannya terkikis oleh gas bencana sepanjang hari. Petik 2 titik. Di bawah dua jenis penyiksaan ini, bahkan jika bakat Liu Mengyan sombong, itu hanya akan menjadi orang yang sia-sia. Kunjungan pemilik rumah tua ini tidak masuk akal. Pemilik rumah tidak perlu khawatir. Pikiran Liu Guanying halus, dia merasakan kekhawatiran Liu Guqiang, dia segera menghibur. Liu Guqiang masih mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan berkata, kegemaran sang ayah di Liu Mengyan sulit dibayangkan oleh orang luar. Kalau tidak, benih jahat yang lahir oleh Liu Mengyan akan mati karena kecelakaan fatal. Ditayangkan, petik 2 titik. Liu Mengyan membuat kesalahan besar, tetapi selama 19 tahun, ayahnya mengunjungi setiap tahun, yang menunjukkan bahwa Liu Mengyan memiliki nilai di mata ayahnya. Dia masih tidak mau menyerah. Liu Mengyan memiliki 7 peringkat seni bela diri, dan bakatnya luar biasa, jika ia dapat menginspirasi semua potensi dan mencapai prestasi tanpa batas. Ia kemungkinan besar akan melangkah ke tingkat nirvana dan menjadi lokomotif tertinggi. Pada saat itu, posisi Liu Guqiang sebagai kepala keluarga Liu tidak dapat dijamin, dan ia akan sekali lagi menjadi anak perusahaan. Liu Mengyan sudah setengah mati, tapi sayangnya, kami tidak pernah bisa memberikan pukulan fatal. Liu Guanying menunjukkan sedikit kedinginan di matanya. Dia mengatakan ini, tampaknya kedua pria itu telah merencanakan untuk membunuh Liu Mengyan, tetapi tidak berhasil.
Untuk benar-benar mengkonsolidasikan posisi, hanya menggantungkan harapan Anda pada tubuh Si Yun. Mata Liu Guqiong dengan rumah-rumah mewah, berkata. Bakatnya tidak di bawah Liu Mengyan, selama 6 perbandingan mencapai hasil yang baik saat ini, ayah saya akan mengalihkan perhatiannya, dan saya tidak perlu khawatir tentang itu saat itu. Petik 2. Mendengar ini, Chu Xingyun mencibir berulang kali. Dia menemukan bahwa dia masih menatap Liu Guqiong. Orang ini menganggap kekuasaan dengan sangat serius. Bahkan dalam 19 tahun terakhir, ia telah menjaga Liu Mengyan siang dan malam. Karena alasan ini, ia juga menganggap Liu Xiyun, anak kandungnya, sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sangat menyedihkan memiliki ayah seperti itu. Chu Xingyun menghela nafas dalam hatinya. Ngomong-ngomong, apakah arai kuno yang dikunci bintang sudah sepenuhnya dipulihkan? Tiba-tiba, Liu Guqiang tiba-tiba bertanya pada Liu Guanying. Liu Guanying mengangguk dan menjawab. Itu diperbaiki kemarin, dan para tetua Montenegro dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali, dan mereka akan dapat kembali ke klan sekitar tengah hari besok. Susunan kuno bintang penguncian adalah susunan utama yang menghalangi Luo Xingyuan. Jangan sampai ada kecelakaan, seperti deretan mata. Liu Guqiang mengangkat alisnya, suaranya penuh makna mendalam. Patriark dapat yakin bahwa saya telah meminta para penatua Montenegro. Ketika mengatur matanya, dia akan membuat sedikit perubahan untuk memungkinkan lebih banyak gas bencana untuk berkumpul dan mengikis tubuh Liu Mengyan. Ekspresi Liu Guanying menjadi menyeramkan dan berbahaya. Mengatakan, gas dari bencana ini adalah 1000 kali lipat dari hari-hari biasa. Di bawah erosi siang dan malam, roh lautan dan tubuh Liu Mengyan akan sangat terluka, dan kemudian hancur dan roboh. Selain itu, setelah mengunjungi keluarganya, Liu Mengyan kembali ke klan untuk mundur. Dia tidak tahu tentang itu. Klan dan klan atas dan bawah, saya juga melakukan pekerjaan rahasia, dan dalam setengah tahun, Liu Mengyan pasti akan mati. Liu Guanying menambahkan singkatnya, ini membuat alis Liu Guqiong terbuka. Dan bahkan ledakan tawa yang hangat. Ketika Liu Guqiong tertawa, Liu Guanying juga tertawa. Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di benaknya, wajahnya cerah, dan dia berkata kepada Liu Guqiang. Pemilik rumah, besok siang, tetua Montenegro akan kembali ke klan, lebih baik membiarkannya mengatur susunan roh untuk menguji Luo. Cloud, bagaimana menurutmu? Petik 2. Bab 583, akan dihitung. Orang-orang dari nenek moyang kuno bintang telah menyempurnakan teknik kain sutera dan bintang-bintang, selain itu, mereka juga memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang susunan roh. Arai roh dibentuk oleh pembentukan arai mata. Semakin misterius susunan arai mata, semakin kuat susunan arwah, dan titik ini dapat diintegrasikan ke dalam seni misterius dan misterius bintang. Oleh karena itu, susunan roh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang terkenal di seluruh gurun utara. Penatua Gunung Hitam bernama Liu Heishan di mulut elang Liu Guan, tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, hanya 5 roh dari roh surgawi, tetapi susunan roh sangat dalam. Dan dapat mengatur susunan roh tingkat 6. Ini adalah susunan roh pertama dari keluarga Liu. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Liu Guqiang berbinar, dan dia terkejut. Arai roh tidak dapat diprediksi, kuat dan lemah, dan memang mungkin untuk menguji tingkat kekuatannya secara maksimal tanpa merugikan Luo Yun. Metode ini luar biasa. Petik 2. Hanya saja. Setelah jeda, Liu Guqiong berkata lagi, bagaimana membiarkan Luo Yun memasuki arai roh dan membujuknya untuk menerobos barisan dengan seluruh kekuatannya. Ini bukan masalah kecil. Anak ini bukan orang bodoh. Kota ini cukup dalam. Bahkan jika kota ini lebih dalam, dia hanya seorang pemuda berusia 18 tahun. Suara Liu Guanying meremehkan, dan nadanya biasa saja, selama masih muda, tidak dapat dihindari bahwa ada kesombongan. Selama sedikit stimulus, mudah untuk jatuh ke kita. Di jebakan. Petik 2. Hari ini, apa yang dia lakukan di Panshan membuktikan semua ini. Dia tidak setuju, dia mematahkan lengannya, dan di depan semua orang, dia mempermalukan keluarga Liu kita. Jika dia benar-benar dalam, dia tidak akan pernah melakukannya. Perilaku ini. Petik 2. Mendengar ini, Chu Xingyun tersenyum kuat. Liu Guanying ini, licik dan licik, adalah wadah pemikir Liu Guqiang, dan dia mengawasi banyak urusan keluarga Liu, tetapi karena alasan ini. Dia sangat arogan sehingga dia pikir dia bisa bermain dengan semua orang. Di matanya, apa yang dilakukan Chu Xingyun di Wanjian Pavilion hanyalah retorika.
Seorang pemuda berusia 18 tahun, tidak peduli seberapa dalam kota itu, jauh dari lawannya. Lebih penting lagi, Luo Yun sendirian dan tidak memiliki teman. Kami ditembak pada saat ini, dan tingkat keberhasilan adalah yang tertinggi. Liu Guanying semakin bersemangat, jika dia bisa sepenuhnya menguji kekuatan Luo Yun sebelum 6 perbandingan. Dia akan menerima penghargaan besar dari klan. Liu Guqiong memikirkannya dan berpikir itu masuk akal. Terlebih lagi, apa yang terjadi hari ini membuatnya kehilangan muka, dan dia juga ingin menemukan cara untuk menggagalkan ketajaman Chu Xingyun sehingga dia tidak berani bertindak sewenang-wenang. Dengan prestise arai roh, mengepung Chu Xingyun, dan pada saat yang sama menguji kekuatannya, ini tidak diragukan lagi manfaat ganda. Wangi air juga cukup misterius, tetapi ada malam dengan dingin di sebelahnya. Lebih sulit untuk menghitungnya, tetapi Luo Yun hanya memiliki satu orang, tetapi dia dapat dengan mudah mendapatkannya, kata Liu Guanying lagi, membuat Liu Guqiang lebih menggoda. Oke, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk melakukannya. Jika saya bisa berhasil, saya pasti akan dihargai. Liu Guqiong akhirnya mengambil keputusan, tetapi dia berbisik lagi, godaan itu penting, tetapi seharusnya tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah seorang kontestan dan kita tidak boleh mengambil risiko. Petik 2. Liu Guanying menunjukkan kecerdikannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak perlu khawatir tentang pemilik rumah ketika saya melakukan bisnis. Melihat wajah Liu Guanying yang tersenyum, Liu Guqiang perlahan-lahan merasa lega, dia menoleh dan menatap bulan yang terang dan terang di kubah malam, menunjukkan rasa puas diri tanpa sadar. Semuanya ada dalam rencananya. Melihat keduanya diam, Chu Xingyun diam-diam mundur dari loteng dan berlari menuju halaman. Pada saat ini, angin malam menderu tanpa henti, dan dinginnya meresapi pikiran. Namun, warna dingin di wajah Chu Xingyun bahkan lebih dingin. Dialog antara Liu Guqiang dan Liu Guanying jelas diingat dalam benaknya, dan dia tidak pernah melupakan kata-kata satu persatu. Pembicaraan sore ini sangat memuaskan. Dia tidak hanya tahu tempat Liu Mengyan ditahan, tetapi juga dinginnya Liu Guqiang, yang akan sangat membantu menyelamatkan Liu Mengyan di masa depan. Tak lama, rasa dingin di wajah Chu Xingyun berangsur-angsur hilang. Dia sepertinya telah memikirkan tentang penanggulangan. Sebuah lengkungan kecil menggantung di sudut mulutnya, dan berbisik, keluarga Liu memperlakukan ibunya seperti ini. Sebagai seorang anak lelaki, saya tidak dapat dengan mudah menyayangkannya. Tapi saya bisa mengambil rencananya dan mendapat sedikit minat dari mereka. Petik 2. Semoga saja Liu Guanying ini, jangan terlalu meremehkanku, kalau tidak akan terlalu membosankan. Sudut mulut menjadi lebih dalam. Setelah Chu Xingyun merencanakan segalanya, kecepatan naik ke ekstrim, dan ia dengan cepat kembali ke halaman. Hai, baru saja melangkah ke halaman, sesosok tiba-tiba menyapu. Di tanah, Xiao Hun menatap Chu Xingyun, dan sepasang matanya yang cerdas terbuka dengan sangat kuat. Sepertinya dia sangat terkejut ketika Chu Xingyun kembali, dan cakar kecilnya melambai naik turun. Kamu anak kecil, bangun dengan sangat cepat. Chu Xingyun tertawa ringan. Dia berpikir bahwa setelah jiwa kecil menelan buah jiwa virtual, itu akan melalui periode tidur yang lama. Setelah dengan hati-hati memahami masa lalu, Chu Xingyun menemukan bahwa tidak ada perubahan pada postur Xiao Hun, masih kecil dan imut, dan napas yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih tebal. Sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi dengan putus asa, Chu Xingyun masih belum bisa secara akurat menilai tingkat kultivasi jiwa kecil, orang kecil ini tampaknya jenis yang berbeda. Dan akal sehat pada dasarnya tidak berguna untuk itu. Pada saat ini, cakar Xiao Hun melambai lebih cepat, dan ekspresinya sedikit cemas, dia melompat-lompat di depannya, dan menunjuk cincin penyimpanan berkali-kali, yang agak aneh. Kau memintaku memanggil harimau putih. Wajah Chu Xingyun menunjukkan warna yang aneh. Begitu suara itu jatuh, Xiao Hun segera menganggukkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa membawamu, kata Chu Xingyun tak berdaya, melambaikan tangan, aun silver mekar, dan harimau putih bersinar dengan logam, muncul di ruang terbuka halaman. Mata jiwa Xiao bersinar, melompat tinggi, dan langsung jatuh ke tubuh harimau putih. Kemudian, di bawah tatapan Chu Xingyun, cahaya terang berkilau dari tubuh harimau putih. Di dalam tubuh, lingkaran cahaya menyebar, dan kekuatan misterius jiwa kecil tampak mengaum. Kekuatan jiwa, Chu Xingyun tampak kaku. Dia tahu bahwa jiwa kecil itu asing dan bisa mengendalikan kekuatan jiwa, tetapi masih dalam masa pertumbuhan, dan kekuatannya sangat terbatas, dan itu hanya bisa dikendalikan.
Tetapi pada saat ini, tubuh jiwa kecil itu kekuatan jiwa telah meningkat beberapa kali. Apakah itu setelah menelan buah jiwa virtual, jiwa maju, secara bertahap membangkitkan darah binatang buas? Bas. Jiwa halo bersinar tanpa henti, satu demi satu, benar-benar menutupi tubuh harimau putih. Lingkaran cahaya itu saling tumpang tindih, tampaknya merupakan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan merasa pusing. Setelah beberapa saat, jiwa halo menghilang. Ketika Chu Xingyun melihat adegan di depannya, wajahnya ketakutan, dan matanya menegang, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Bab 584, Perubahan Jiwa Kecil. Dalam kehampaan, harimau putih mengapung di sana. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pada tubuh perak putihnya, sebenarnya ada cahaya biru pucat, berkilau, membentuk tulisan yang tidak jelas, menutupi tubuh, seolah-olah memakai rune hijau muda. Kecemerlangan ini adalah kekuatan jiwa. Chu Xingyun menjadi linglung untuk sementara waktu, dan kekuatan jiwa halus sebenarnya terkondensasi menjadi baju besi yang nyata. Setiap prasasti membawa suasana misterius. Chu Xingyun tidak asing dengan kekuatan jiwa. Jiwa adalah akar jiwa, itu seperti jembatan, yang terhubung erat dengan tiga surga, bumi, dan ekstrim. Yang kuat non-nirwana tidak diizinkan untuk memata-matai dan memahaminya. Ketika jiwa kecil itu lahir, ia dapat menangkap kekuatan jiwa secara dangkal, yang memiliki dampak besar pada Chu Hu. Ini di luar harapan Chu Xingyun, tetapi ia tidak berharap bahwa setelah menelan buah jiwa virtual, itu akan mempengaruhi jiwa. Kontrol kekuatan bahkan lebih luar biasa, dan itu bisa memadatkan kekuatan jiwa menjadi kualitas. Saya melihat bahwa pada saat ini, mata Xiao Hun tiba-tiba terbuka, dan ada kesemutan di matanya. Jiwa kecil membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa mengembun menjadi pola misterius, menutupi tubuh harimau putih. Sehingga jejak sisa jiwa harimau putih tetap ada di dalamnya, gemetar, dan sepertinya melihat betapa mengerikan keberadaannya. Dan tatapan Xiao Hun tampaknya tidak peduli dengan sisa jiwa harimau putih, auns yang berbeda lebih kuat, dan kekuatan jiwa menjadi lebih kuat. Bai Hu tampaknya takut pada jiwa kecil itu. Chu Xingyun menatap pemandangan di depannya, berbisik di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika jiwa kecil memasuki tubuh harimau putih, sisa-sisa harimau putih juga menunjukkan rasa takut, tapi kali ini lebih jelas kali ini. Memberi Chu Xingyun perasaan yang kuat menghadapi musuh alami. Jiwa kecil terus-menerus memuntahkan kekuatan jiwa, dan akhirnya, kekuatan jiwa berubah menjadi pusaran, perlahan menyusut tubuh harimau putih, dan segera menelannya ke perut. Chu Xingyun tampak terpana, dan tidak menunggunya untuk berbicara. Cahaya biru menyala keluar dari tubuh Xiao Hun, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh harimau putih. Petik 2. Tampaknya kamu sangat menyukai tubuh Bai Hu, dan benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Chu Xingyun berkata dengan sedikit tidak berdaya, matanya menunjukkan rumah-rumah mewah. Melangkah mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan napas tajam jiwa Xiao. Tubuh harimau putih terbuat dari logam luar angkasa misterius. Ia abadi dan tidak dapat dihancurkan selama ribuan tahun. Pada saat ini, setelah berintegrasi dengan kekuatan jiwa, ia memiliki banyak kematian. Menurut penilaian Chu Xingyun, kekuatan mematikan ini cukup untuk mengancam roh kuat dari surga. Lebah. Suara Xiao Hun terdengar, tubuhnya berayun, dan kembali ke bentuk kecil aslinya, hanya untuk melihatnya melompat di depan Chu Xingyun, cakarnya terus melambai, kadang mengejutkan. Kadang hilang, terutama lucu. Chu Xingyun tersenyum tak berdaya, memandangi tampang lucu Xiao Hun, dan memeluknya, berkata. Buah jiwa virtual telah membuat kekuatanmu jauh lebih kuat, tetapi masih tidak bisa membuatmu berbicara. Aku sangat penasaran, makhluk seperti apa roh lelaki kecil itu. Petik 2. Xiao Hun bisa mengerti kata-kata Chu Xingyun. Berkedip sangat manusiawi, seakan berpikir serius, dan akhirnya menggelengkan kepalanya terus-menerus, mulutnya mengoceh, seolah-olah itu juga sangat tertekan. Tenang, aku akan mengingatnya suatu hari nanti. Chu Xingyun tersenyum. Setelah menurunkan jiwa kecil itu, dia duduk berlutut dan langsung berkultivasi. Setelah melihat ini, Xiao Hun sangat masuk akal dan diam. Di bawah bulan, satu orang dan satu binatang bersandar satu sama lain. Gambar seperti itu sungguh menakjubkan. Keesokan harinya, matahari yang terik menggantung di langit, dan matahari yang terik jatuh, menutupi seluruh kota bintang yang kosong, membuat kota yang luas ini mekar vitalitas tanpa akhir. Chu Xingyun telah lama mengakhiri kultivasinya dan menunggu dengan tenang di halaman. Hai,
Suara memecah langit tiba-tiba terdengar. Saat dia mendengar suara ini, Chu Xingyun berdiri. Tetapi yang mengejutkan, orang yang datang sebenarnya adalah Liu Xiyun. Hari ini, Liu Xiyun mengenakan gaun kuning pucat, mengenakan jepit rambut giok, ikat pinggang, dan fitur wajah yang sempurna, dengan sentuhan temperamen feminin, membuat Chu Xingyun terpana. Dia tidak kagum dengan kecantikan Liu Xiyun, tetapi sangat merasakan bahwa nafas keras dari tubuh Liu Xiyun yang berjarak ribuan mil nampak menghilang sedikit dan tidak lagi sulit untuk didekati. Liu Xiyun dengan tajam menangkap perubahan dalam Chu Xingyun, dan sedikit senang di hatinya. Dia berhenti dan berkata dengan suara yang membosankan, "Makan malam sudah siap, tolong undang Tuan Luo Yun untuk mengikuti saya." Chu Xingyun mengangguk dan melepaskan kekuatan spiritualnya, mengikuti jejak Liu Xiyun. Cepat. Suara angin kencang yang dalam terdengar, dan keduanya sangat cepat, berjalan berdampingan, dan mereka mencapai kedalaman Liu Fu dalam sekejap mata. Liu Xiyun melirik Chu Xingyun dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan keluarga Nona Su?" Hah? Ekspresi Chu Xingyun melintas, dan dia berkata, tetapi dia mendengar Liu Xiyun terus berkata. "Saya juga mendengar tentang keluarga Nona Su dan Liu An, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak menargetkannya." Artinya, petik 2 titik. Dengan mengingat hal itu, Liu Xiyun menatap lurus ke depan dan berkata, "Liu An adalah satu-satunya anak. Sejak ia lahir, ayahnya telah merusak segala macam hal. Ini telah membuatnya secara bertahap mengembangkan karakter tanpa hukum. Selama itu bukan masalah serius, ayahnya tidak akan hidup. Hentikan. Kemarin, Anda membuatnya malu di depan umum dan memukulnya dengan keras. Agaknya, itu juga merupakan pukulan besar baginya." Petik 2 titik. Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun menatapnya dengan ringan dan berkata, "Liu An adalah adik laki-lakimu, tetapi menilai dari kata-kata tadi, tampaknya hubunganmu dengannya sangat umum. Saudara dan saudari, apakah Anda harus saling jatuh cinta?" Liu Xiyun tiba-tiba bertanya balik, membuat Chu Xingyun tertegun lagi, lalu tersenyum ringan. Dan memandangi keindahan pertama bintang kuno Song karena terkejut. Petik 2. Susia dan aku baru saja bertemu di Ping Sui. Karena dia, aku memberi makan pria kecil ini. Sebagai hadiah, aku menyelamatkannya dan membiarkannya keluar dari kesulitan. Sekarang kesulitan telah diangkat, aku tentu ingin dia kembali ke keluarga. Chu Xingyun menatap Liu Xiyun dengan tenang, dia tidak berniat meninggalkan Susia di sampingnya. Sesederhana itu, seru Liu Xiyun. Master pedang Loyun yang terkenal, yang statusnya dibedakan, terlepas. Tetapi untuk masalah sepele, jadi bantu orang yang tidak terkait, yang jauh melebihi harapannya. Segala sesuatu di dunia ini sederhana. Jika kamu melihatnya dengan cara yang rumit, itu akan menghantui kamu dan membuat kamu berpikir keras, tetapi jika kamu melihatnya dengan cara yang sederhana, kamu dapat menyelesaikannya. Tidak mungkin, kamu pikir aku seorang lecer, dengan sengaja menerima Susia, biarkan dia menjadi pelayan kecilku. Chu Xingyun tiba-tiba menyindir. Lengkungan jahat di sudut mulut sangat mengesankan mata Liu Xiyun. Di tengah, dia menggerakkan matanya yang indah dengan panik dan tidak berani melihatnya. Setelah waktu yang lama, Liu Xiyun secara bertahap pulih. Dia melirik matanya dan diam-diam melirik Chu Xingyun, tapi dia melihat bahwa Chu Xingyun telah mengalihkan matanya, menatap lurus ke depan, dan lekuk wajahnya sudah lama menghilang. Tampaknya beruntung bahwa pihak lain tidak menemukan rasa malunya, Liu Xiyun diam-diam merasa lega di hatinya, tetapi saya tidak tahu mengapa, dia merasakan perasaan kehilangan di hatinya, kosong. Tiba-tiba datang. Bab 585, siapa yang bodoh? Makan siang diatur di loteng. Ada tanah datar, dengan hutan bambu di sekelilingnya, bunga-bunga berkerumun, dan di seluruh suyuan, Anda dapat merasakan aroma rumput dan pohon-pohon di sisi loteng, ada sebuah danau yang bertata seperti permata di tanah datar. Ups, Chu Xingyun dan Liu Xiyun mendarat, dan di loteng, garis segera keluar. Tolong guru pedang Loyun. Pembicaranya, tentu saja, adalah Liu Guqiang, dengan senyum hangat di wajahnya, mengangkat tangannya dan melempar kakinya, suasananya khusyuk. Dan di sebelahnya adalah Liu Guanying, dengan tampilan ramah yang sama. Melihat ekspresi keduanya, Chu Xingyun mencibir diam-diam, berjalan ringan, dan berjalan ke loteng. Apartemen itu sangat besar, dengan ruang yang luas di dalamnya. Ada lebih dari 10 jamuan di tengahnya. Ada orang-orang yang duduk di sana. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga Liu tingkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa talenta muda. Sui Liuxiang dan Ye Qianhan juga ada di sini,
mereka duduk di sebelah kanan dan melihat Chu Xingyun masuk, mengangguk padanya. Melihat kedua gadis itu, tatapan Chu Xingyun tiba-tiba berubah. Tetapi itu hanya sesaat, dan dia kembali ke pandangan yang tenang, juga mengangguk dengan senyum, mengubah momen, aliran awan dan air. Sehingga tidak ada yang bisa menemukan sesuatu yang aneh. Setelah melihat rasa sakit Sui Liuxiang dengan matanya sendiri. Kebencian Chu Xingyun untuk Ye Qianhan begitu dalam sehingga bahkan membunuh wanita ini Ling Qi akan sulit untuk menghilangkan api yang mengamuk. Tapi lebih-lebih, Chu Chuanyun yang lebih tenang tidak pernah dibutakan oleh kemarahan. Ini Tuan Luo Yun. Pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar dan masuk ke telinga Chu Xingyun. Melihat sekeliling, pembicara itu adalah lelaki tua berjubah hitam, dia sangat tua dan memiliki usia baju besi berbunga-bunga, ada beberapa punggung di punggungnya, dan ada banyak kerutan di wajahnya. Dia terlihat agak timpang. Luo Yun Jianzu, ini adalah penatua Montenegro, dia mahir dalam arwah-arwah, tapi dia adalah master arwah-arwah pertama keluarga Liu, bahkan di antara bintang-bintang kuno bintang-bintang. Itu cukup terkenal. Dibandingkan dengan Tuan Luo Yun, nama kecil lelaki tua itu bukan apa-apa. Liu Heishan melambaikan tangannya, matanya berputar, diam-diam mengedip pada Liu Guqiang, dan kemudian dia berkata. Tapi berbicara tentang arai roh, lelaki tua itu masih sedikit percaya diri. Lagi pula, arai roh yang saya kembangkan mengandung jalan bintang Lagerstroemia, yang merupakan arai roh yang asli. Petik 2. Selama pidato, Liu Heishan mengangkat kepalanya dan menatap Chu Xingyun dengan mata dominan, dengan perasaan jijik yang samar. Chu Xingyun sudah lama tahu bahwa ini adalah tindakan agresi Liu Heishan. Pada saat ini, dia saling memandang seolah-olah dia memperlakukan badut dengan seberkas cahaya. Setiap kata begitu lucu dan konyol. Meskipun berpikir dengan cara ini, wajah Chu Xingyun dengan sengaja mencurahkan ekspresi marah, dan suara itu berkata dengan dingin, "Penatua Montenegro, apa maksudmu?" Nenek moyang kuno bintang-bintang telah diwarisi selama ribuan tahun, dan studi tentang jalan arai roh telah diperdalam. Sebaliknya, Paviliun Wanjian hanya 1000 tahun, bagaimana kita bisa membandingkan dengan kita, jika Tuan Luo Yun tidak puas, hebat tapi. Penatua Montenegro. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Liu Guanyin menyela dengan suara keras, dan mencibir, Luo Yunjian adalah VIP keluarga Liu. Jika Anda begitu tidak masuk akal, silakan pergi dari sini. Jangan ganggu minat. Terlebih lagi, kamu telah tenggelam dalam susunan spiritual selama beberapa dekade, dan kamu telah menciptakan susunan besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu berkata begitu dan mengundang perang, itu sama saja dengan menindas yang kecil, bahkan jika kamu dapat dengan mudah menang, kamu tidak dapat membuktikan apapun. Saat dia berkata, Liu Guanyin menyaksikan ekspresi Chu Xingyun berubah, mulutnya terbuka, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara. Tetapi dia melihat Chu Xingyun melangkah keluar dan berkata dengan marah, karena Penatua Montenegro begitu percaya diri, maka aku turun saya ingin mengajar dan mengajar secara pribadi. Petik 2. Liu Guanyin membeku sesaat, kilatan menghina melintas di matanya. Sepertinya aku masih memandang tinggi Luo Yun ini, hanya 2 kata provokatif, dia tidak tahan kemarahan, dia menantang di depan umum, orang bodoh seperti itu. Apakah benar-benar layak atas nama jenius? Dia diam-diam berkata dalam hatinya, melirik Liu Guqiang, dan menemukan bahwa mata Liu Guqiang juga memiliki tatapan mengejek yang kuat. Layak menjadi ahli pedang, dan agak mendominasi. Mata Liu Heishan terus berputar dan tujuannya tercapai. Dia sangat gembira di hatinya. Matanya menyipit, dan dia segera berkata, kekuatan Master Pedang Loyun adalah Tianling rangkap 3. Jika saya mencoba yang terbaik, saya pasti akan jatuh. Lidah. Petik 2. Setelah semua, di belakangnya, 3 pemuda dengan pakaian keras berjalan keluar dan berjalan ke Chu Xingyun. Ketiga orang ini adalah murid favoritku. Kultivasi tidak tinggi, dan roh surgawi hanya satu hal. Jika Tuan Luo Yunjian dapat memecahkan susunan spiritual di bawah mereka bertiga, aku akan segera mundur sebelum itu. Liu Heishan alis terangkat, provokasi berarti penuh. Penatua Montenegro, apakah ini hal yang baik? Tiba-tiba Liu Xiyun berkata, menatap Liu Heishan dengan dingin. Sebagai putri Liu Guqiang, dia sangat akrab dengan Gunung Liu Hei. Liu Heishan, penguasa pertama keluarga Ling dari keluarga Liu, susunan spiritual yang ia buat semuanya tidak dapat diprediksi, bahkan formasi utama dari segel Xingyuan diletakkan olehnya. Yang menunjukkan status tinggi miliknya. Ada 10 murid di bawah stafnya, masing-masing dari mereka adalah sosok yang luar biasa di antara ribuan orang, pada saat yang sama.
Ia juga seorang jenius yang dibina oleh keluarga Liu dengan semua kekuatannya, dan memiliki status yang menonjol. 4 orang di depannya memang tidak sebagus Chu Xingyun, tetapi cara Yuan Arai, yang bisa saja lemah dan kuat, susunan roh yang diatur oleh mereka bertiga. Saya takut bahkan para Master 5 alam roh surgawi sulit untuk dilanggar. Mendengar kata-kata Liu Xiyun, Liu Guanyin mengerutkan kening, bersiap untuk berbicara, dan mendengar kata-kata Chu Xingyun berbunyi, ini hanya 3 orang, aku bahkan tidak memikirkannya. Chu Xingyun mengambil langkah lain. Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, dan pedang itu meneriakkan, mengalir seperti ombak, membanjiri loteng dan mengejutkan orang-orang. Ini benar-benar orang yang bodoh. Pola pikir seperti itu tidak akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Liu Guqiang menggelengkan kepalanya diam-diam di hatinya. Dalam pandangannya, temperamen Chu Xingyun terlalu miskin, dan kota ini sangat lemah. Belum lagi rasa takut, dia melirik gunung Liu Hei, dan Liu Heishan segera menyadari, Kei mencibir. Ini bukan tempat pertempuran, sulit untuk membiarkan Lord Luoyun menunjukkan tangan dan kakinya, mengapa tidak pergi ke danau untuk bertarung. Bagaimanapun, dia menunjuk ke arah danau, di mana ruangnya luas dan tidak terhalang, dan itu sangat cocok untuk diskusi, dan itulah sebabnya makan siang hari ini ada di sini. Danau itu awalnya disiapkan untuk menguji Chu Xingyun. Bagus, Chu Xingyun masih marah di wajahnya, dan saat kata-kata Liu Heishan jatuh, dia berbalik dan bergegas keluar dari loteng. Namun, pada saat berbalik, tidak ada yang menyadari bahwa amarah di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang sangat suram. Sejak kamu mengirimnya ke pintu, ya, aku telah menerima nyawa orang-orang ini. Sebuah suara terdengar samar di hati Chu Xingyun. Di matanya, Liu Heishan dan 10 muridnya telah dijatuhi hukuman mati.